Kita akan bicara tentang buah roh yang cukup sukar juga. Dalam artian kalau kita bicara tentang ini tuh eh, nggak semudah kita membalikan telapak tangan karena di hari-hari yang kalau Bapak Ibu lihat keadaan zaman hari-hari ini kayaknya tuh untuk sabar tuh sukar. Banyak orang yang begitu reaktif di jalan, begitu spontan ketika mereka menghadapi sesuatu hal yang men-trigger, eh, menyulut emosi mereka dan bisa terlibat percekcokan gitu. Jadi sabar itu musuhnya adalah ketidaksabaran. Jadi orang sabar itu anugerah. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa sabar kalau tidak atau bukan Roh Kudus yang mengerjakan. Jadi kalau Amsal 16 ayat 32 ini bicara tentang orang sabar melebihi pahlawan dan pengendalian diri melebihi orang-orang yang merebut kota. Itu bicara sesuatu hal yang sebenarnya bisa, tetapi tidak mudah untuk dilakukan, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita, di dalam Amsal, saya beberapa ambil eh, terjemahan yang lain, hanya sekedar untuk kita melihat dari segi atau dari sudut pandang terjemahan yang lain. Kalau di TB itu, kalau TB2 itu pahlawan itu pejuang. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan orang yang lambat marah lebih baik daripada orang yang kuat. Dan orang yang menguasai diri daripada orang yang merebut kota. Barang siapa menahan di nafsunya itu lebih besar daripada seorang hulu balang. Lalu tidak cepat marah lebih baik daripada mempunyai kuasa. Lalu lebih baik orang yang lambat marah daripada orang yang kuat. Berarti orang sabar itu garis bawahi dari beberapa terjemahan ini bicara tentang luapan gitu. Luapan emosi, energi yang dari dalam, yang sebenarnya orang marah itu kan bukan sesuatu hal yang salah. Tapi orang marah itu pasti ada indikator yang memicu sehingga seseorang itu memberikan warning. Jadi seseorang kalau merasa terancam, merasa mengalami sesuatu yang tidak enak, dia pasti akan mengeluarkan itu. Tetapi Alkitab bilang sabar gitu. Tapi kita melihat hal yang lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau sekedar untuk melihat dari background kitab Amsal, sebenarnya ini adalah kitab praktika yang penuh dengan eh, praktek hidup yang bisa kita pakai di dalam aktual kita sehari-hari. Kitab Amsal menempatkan pembaca, saya dan saudara, dalam posisi untuk harus siap menerima didikan, dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai moral yang benar, serta menekankan pentingnya pembentukan karakter tentang nilai-nilai moral dan kebajikan sebagaimana tertulis dalam nasihat. Praktis di kehidupan di dalam Kitab Amsal. Untuk selanjutnya bergerak dari hubungan yang interpersonal kepada hubungan sosial di dalam masyarakat dengan hidup bijaksana dalam jalan-jalan keberhasilan yang dapat diringkas di dalam 3 prinsip yang nanti akan saya sampaikan. Tetapi dari background ini kita bisa melihat bahwa Amsal itu ketika kita mengacu dari ayat tersebut, orang yang sabar melebihi pahlawan, kita tahu pahlawan itu seperti apa, tetapi kita nggak terlalu tahu siapa orang yang paling pantas untuk menyematkan kata orang sabar. Kalau pahlawan kita tahu, kita nonton Avenger, kita nonton film-film yang punya imajinasi yang membuat kita kagum gitu, misalkan dengan kekuatan yang hebat, kekuatan yang punya nilai lebih dibandingkan manusia yang standar lainnya, itu mengagumkan gitu. Pahlawan-pahlawan itu. Sehingga kalau kita mau disuruh pilih dulu waktu kita masih kecil, misalkan kamu cita-cita mau jadi apa? Waktu saya kecil saya pengen jadi Superman. Nah, kenapa saya pengen jadi Superman? Karena Superman bisa terbang, punya kekuatan tersebut gitu. Tetapi Amsal mengatakan bahwa orang sabar melebihi mereka, pahlawan-pahlawan yang ada di dalam imajinasi anak-anak kecil, justru
udah keren, udah hebat seperti itu, tapi orang sabar justru melebihi itu. Melebihi itu, melampaui, go beyond. Dalam artian, boleh jadi seorang yang super, bisa terbang, bisa hilang mungkin, atau bisa menggandakan uang misalkan. Tapi orang sabar adalah orang-orang yang punya nilai itu berbeda dengan pahlawan. Kalau saya baca buku, pahlawan itu ketika mau mengambil keputusan, pasti cepat. Karena apa? Bagi mereka, kalau tidak cepat, maka pahlawan itu belum bisa dikatakan sebagai seorang pahlawan. Tetapi orang yang lemah pasti memikirkan gitu. Nah, ini sesuatu hal yang apa ya, yang paradoks dalam artian kalau misalkan kita sebagai orang sabar lalu dikaitkan justru melebihi pahlawan, apa guna, apa kerennya gitu? Nggak ada kerennya. Orang sabar itu nggak ada kerennya. Kenapa? Karena di dalam perspektif dunia, dalam perspektif kita itu orang yang sabar yang nggak bakal kemana-mana. Kayak misalkan saya di jalan, karena saya sabar, kalau ada orang yang pengen duluin saya, karena saya sabar, mau pergi ke kantor, karena saya nggak bakalan pernah sampai ke kantor. Kenapa? Karena saya sabar. Jadi saya mendahulukan orang lain. Ya udah duluan, sabar gitu. Kerja di kantor, multitasking, ya kan? Kelihatannya hebat. Sebenarnya bukan karena hebat gitu. Ya udah sabar aja. Kenapa? Ya mumpung kita punya pekerjaan, masih ada gajinya. Ketemu bos yang agak sedikit merepet kalau ngomong, ya udah sabar aja. Kadang-kadang pemikiran-pemikiran tentang kesabaran itu punya artian yang berbeda kalau kita melihat dari perspektif yang lain. Misalkan kalau kita lihat dalam perspektif Alkitab, sudah pasti kita semua bukan Kristen yang 1-2 hari kemarin. Tapi saya mencoba untuk melihat dari beberapa prinsip. Ada 3 prinsip Amsal yang dimana mengatakan bahwa kalau Amsal kita baca, maka ada prinsip yang membuat kita itu ada arah gitu. Prinsip yang pertama adalah hati yang terjaga. Jadi Amsal selalu berbicara tentang menjaga hati, misalkan demikian. Dengan penekanan pada pentingnya hidup sesuai kebenaran firman, seperti itu. Lalu prinsip yang kedua adalah prinsip tangan yang ahli. Jadi Amsal juga bicara tentang walaupun hati dijaga, kita juga harus punya tangan yang nggak malas seperti itu. Jadi Amsal mengajarkan tentang kehidupan yang utuh. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah mulut yang terpercaya. Amsal bicara tentang ini, hati yang terjaga, tangan yang adil, maksudnya giat, rajin bekerja, dan juga mulut yang terpercaya. Maksudnya di dalam kehidupan kita, Amsal memberikan sebuah patokan gitu. Patokan yang benar-benar membuat kita bisa melihat kehidupan ini dari sisi firman Tuhan. Nah, Amsal seperti itu. Nah, ada beberapa pandangan tentang kesabaran. Kalau misalkan kita lihat dari stoisisme, dikatakan bahwa dalam filsafat stoisisme, sabar dianggap sebagai salah satu nilai etika utama. Para stoik memandang bahwa manusia harus hidup sesuai dengan alam semesta yang diatur oleh takdir dan kehendak alam. Jadi sabarnya stoik, orang-orang stoik, kalau Bapak Ibu tahu yang namanya mati raga, mereka petapa, ya kan, mereka bakar tubuh gitu. Misalkan kalau misalkan kita merujuk di dalam Alkitab itu, mereka itu adalah para eh, stoik yang dimana mereka ada di dalam kehidupan orang-orang ahli-ahli Taurat yang tidak percaya tentang kebangkitan. Nah, salah satu cabang filsafat yang Stoa misalkan itu, kalau Bapak Ibu misalkan lihat baca tulisan-tulisan motivasi, udah pasti tulisan-tulisan itu kadang-kadang membuat kita itu nyaman. Kenapa? Karena ya filsafat selalu membuat sesuatu yang membuat kita, oh iya ya, kehidupan ini nggak relate ya, kehidupan ini nggak adil ya. Dan mereka mencoba untuk membuat kita mengerti sesuatu. Contohnya, kesabaran. Sabar itu bagi Stoik bicara tentang ya sabar aja. Kenapa? Alam semesta udah atur, udah takdir. Kalau misalkan kita dihina, kita tidak diperlakukan adil, itu sudah alam semesta. Saya nggak perlu ke agama karena kita tahu agama itu sudah pasti kaitannya relasinya itu dengan Tuhan. Tetapi kalau di utilitarisme,
Dalam pandangan mereka itu perilaku sabar dapat dievaluasi melalui konsekuensinya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan umum. Mereka mau sederhanakan mau bicara begini, kalau kamu sabar, kamu bahagia. Kalau kamu sabar konsekuensinya apa? Ya kamu sejahtera. Gitu. Tujuannya untuk ya secara apa namanya ego ya terpenuhi gitu. Lalu selanjutnya eksistensialisme. Dalam pandangan ini sabar terkait erat dengan penerimaan atas penderitaan dan ketidakpastian dalam hidup, menghadapi ketidakjelasan dan kompleksitas eksistensi manusia. Perilaku sabar menandakan kemampuan individu untuk menerima ketidakpastian, beban, konflik secara tidak terhindarkan. Jadi kalau misalkan di dalam filsafat eksisten bicara tentang menerima segala penderitaan dan segala macam, hampir ya similiar dengan Alkitab. Gitu. Apa jangan-jangan mereka saduran dari Amsal misalkan seperti itu. Tapi ini beberapa pandangan. Dan etika tugas di mana dikatakan bahwa di dalam etika tugas atau deontologi, sabar mungkin dianggap sebagai kewajiban moral. Kamu harus sabar. Kenapa? Itu kewajiban moral yang muncul dari prinsip-prinsip etika. Berarti sabar bisa dilatih. Berarti sabar bisa di apa namanya dipelajari. Ya bisa. Menurut etika seperti itu. Nah, jika kesabaran dipandang sebagai nilai moral yang penting, maka individu diharapkan untuk bertindak dengan sabar sebagai kewajiban moral tanpa memandang akibat atau tujuan akhir. Itu sabar versi filsafat. Nah, Bapak Ibu, ini saya tulis orang sabar supaya kelihatan pahlawan. Kalau yang kita baca, ya, tema kita kan orang sabar melebihi pahlawan kan. Tapi pernah nggak kita sabar karena begini? Lihat nanti ya, saya buktikan nanti. Jadi kita sabar di dalam tekanan hanya untuk suatu saat membuktikan bahwa kita hebat. Atau enggak apa? Dia nggak tahu saya siapa. Pernah nggak sih? Apalagi saya pernah dengar ada seorang pendeta ngomong, dia nggak tahu aja siapa saya dulu sebelum bertobat. Untung saya sabar. Maksudnya apa? Gitu. Maksudnya apa gitu? Tujuan sabarnya itu untuk apa? Gitu. Topeng maksudnya seperti itu. Lalu orang sabar supaya kelihatan pahlawan, ya bodoh amat, cuek aja. Saya pengen tadi tuh nulis gini, orang cuek melebihi pahlawan. Jangan-jangan sabar yang kita anggap sabar itu ternyata sebenarnya cuek aja lah dengan hidup ini udah kayak gini. Jadi kelihatan sabar gitu. Tunggu ya saya sukses, nanti saya buktikan. Waduh. Lalu apalagi hal-hal yang lain. Apakah kesabaran seperti itu yang kita ingin apa namanya hidupi gitu? Sabar yang seperti itu apakah benar menurut Alkitab gitu kan? Nah, kita lanjut. Di dalam kekristenan, sabar itu bukan alasan tidak terlihat mendendam. Wih, kamu udah digituin, tapi tetap sabar ya, nggak dendam. Padahal sebenarnya alasan aja. Padahal sebenarnya dia tetap mendendam. Sabar juga bukan alasan tidak terlihat unjuk gigi. Kok kamu nggak mau tunjuk kemampuanmu sih? Santai, sabar aja. Ada waktunya. Wih, sabar banget ya kamu. Padahal sebenarnya dia pengen unjuk gigi. Cuman belum ada powernya aja. Gitu. Sabar itu juga bukan alasan untuk pasif. Udah tenang aja dulu. Gimana apa namanya masalahnya? Udah tenang aja. Tuhan pasti tolong. Misalkan kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu. Berdoa saja gitu. Pasif. Karena sabar bukan metode apalagi formula. Bukan langkah-langkah untuk mengalah sebentar, untuk bertahan sebentar. Sepertinya terlihat sabar. Padahal sudah tekanan batin akhirnya sakit hati. Kalau prinsip dunia filsafat, sabar adalah menerima dengan pasrah segala sesuatu. Kekristenan, bedanya apa? Ternyata kekristenan bedanya justru mau mengatakan bahwa kasihlah yang membuat aku mampu menghadapi banyak hal penderitaan. Jadi kita sabar bukan karena kita mau sabar. Kita sabar bukan karena supaya kita terhindar dari apa? Dari konsekuensi, dari percekcokan. Udahlah rebutan warisan, udahlah saya sabar aja keluar supaya apa? Tidak bunuh-bunuhan.
Bukan itu. Kita sabar karena apa? Karena kasih. Artinya kekristenan tidak menunggu di ruang yang kosong, mengalah dengan kekosongan. Kenapa? Karena kekristenan itu tumbuh. Kekristenan itu berakar. Kekristenan itu mekar. Dan kekristenan itu berbuah pada pokok yang benar. Kasih Allah yang melimpah, yang memberi kehidupan, memberi ruang untuk dapat menikmati proses hidup ini dalam kesabaran, itulah yang menghasilkan buah. Salah satu rasanya adalah kesabaran. Makanya di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dikatakan bahwa kasih itu sabar. Bukan sabar itu kasih, bukan. Jadi memulai kesabaran bukan karena melihat mengamati kehidupan yang penuh penderitaan, sudah jatuh di dalam dosa, akhirnya dia mau mati raga, dia tidak mau berhubungan dengan manusia lain, dia tidak mau menantang orang lain supaya tidak ada crash di situ, lari dari kenyataan. Justru berbeda. Karena kita punya kasih, justru kita sabar dengan orang lain. Makanya dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersukacita. Pernah nggak sabar tapi bersukacita? Sabar tapi sukacita. Ada kan orang sabar tapi mendengki kan? Ada orang sabar tetapi wah, pahit hatinya. Udah sabar aja lah. Kenapa? Begitulah orangnya. Tapi pernah nggak kita sabar tetapi bersukacita karena kesabaran itu? Kita bisa lakukan itu hanya karena apa? Karena kasih. Itulah buah rohnya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau udah segala sesuatu, wah, udah nggak bisa kita komplain sama Tuhan. Tuhan, kalau yang satu ini boleh tidak? Aku sih boleh melawan penderitaan kemiskinan, bolehlah. Tetapi jangan ya uji kesabaran saya kalau misalkan ada orang yang menghina saya. Saya miskin, sabar. Saya banting tulang, kepala di bawah, kaki di atas, tetap sabar. Tapi kalau saya dilecehkan, hati saya dilukai, saya nggak bisa sabar. Apakah itu segala sesuatu? Karena begini, di dalam terjemahan bahasa asli, kata kesabaran itu memiliki dua makna. Kalau ada orang cuma mau supaya dirinya rela dan sabar untuk menerima semua penderitaan, tetapi tidak mau untuk memaafkan orang lain, nggak sabar dengan orang lain, manusianya bukan bendanya, itu bukan sabar versi Kristen. Karena di dalam kesabaran menurut kekristenan ada dua makna yang penting. Yang pertama adalah makrotumia, yang berarti pengendalian diri sendiri yang tidak segera membalas suatu kesalahan. Itu berarti kan bicara tentang manusia dengan manusia. Serta kata hupomone adalah tidak menyerah, tekun. Walaupun di dalam pekerjaan gaji cuma kecil, tekun ya. Walaupun udah capek dengan anak, coba yang ibu-ibu lah. Waktu dulu masih menjadi ibu muda. Wah, pernah nggak yang namanya baby blues? Zaman sekarang kan baby blues semua. Nggak usah sabar untuk diserobot antrian aja dulu deh. Anak makan aja, suapin waduh, bisa 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 bertanduk itu. Minuman jatuh gara-gara anak. Waduh. Ini sabar seperti apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita? Yang dikatakan bahwa kalau kita punya kesabaran ini, kita melebihi yang namanya pahlawan. Kalau pahlawan cuma kemampuan untuk mengalahkan sesuatu, tetapi kalau kesabaran dalam Kristen, dia rela untuk dikalahkan oleh banyak hal. Itu kesabaran tuh. Kalau pahlawan bisa mengalahkan banyak orang, makanya dia disebut pahlawan. Tetapi orang sabar, dia rela untuk mengalahkan dirinya sendiri supaya dimuliakan oleh Tuhan. Tapi kan itu klise, Pak Pendeta. Wah, masa sih saya harus begitu? Ya nggak punya pilihan lain. Kesabaran makrotumia, mengendalikan diri untuk tidak balas kesalahan.
Hupomone, nggak menyerah, tekun, mampu untuk bertahan menghadapi penderitaan. Itulah kesabaran versi Kristen. Sikap hupomone bertentangan dengan sikap pengecut atau kemurungan. Jadi kalau kita pengecut, kita murung, patah semangat, nah itu lawannya itu bertentangan dengan sabar. Kadang-kadang kan kita pikir apa namanya kita tidak melawan, kita pikir kita sabar, jangan-jangan gitu kita pengecut gitu. Kita murung, dipikir orang kita sabar gitu. Padahal sebenarnya kita sedang bertentangan kesabaran itu. Makrotumia itu dipertentangan dengan kemarahan dan balas dendam. Nah, makrotumia merupakan kata yang cukup penting. Penulis kitab 1 Makabe, saya ngambil dari Apokrifa sedikit, mengatakan bahwa orang-orang Roma berhasil menjadi pemimpin-pemimpin pahlawan atau pahlawan dunia. Itu karena apa? Karena orang Roma itu, meskipun mereka kalah dengan musuh, mereka tetap punya tekad untuk sabar, tidak mau untuk apa namanya berdamai dengan orang lain, walaupun mereka kalah. Gitu. Jadi mereka kalah aja bisa setekun itu untuk menerima kekalahan dan tidak mau bersikap gitu. Apalagi mereka menang. Nah, dengan kata lain, makrotumia adalah semacam sikap tekun dan sabar yang membawa kemenangan. Itu. Paulus pernah mengatakan begini kepada Timotius, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sesuatu yang diajarkan oleh Paulus adalah sesuatu yang penting. Makanya sesuatu yang penting idealnya harus diikuti dan diteladani oleh Timotius pada saat itu. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin yang ideal pada saat itu. Kesabaran dan ketekunan. Di mana dia harus punya yang namanya apa? Makrotumia dan juga hupomone. Dia harus sabar dengan manusia. Kalau misalkan di dalam gereja itu kan gembala harus sabar atau pendeta harus sabar dengan jemaat. Itu jemaat walaupun nggak kasih perpuluhan dia tetap harus dikunjungi walaupun dia ketika sakit misalkan seperti itu. Ataupun ketika jemaatnya lagi meninggalkan dia gitu atau gerejanya kebakaran atau pilot ya dia harus tetap sabar di dalam ketekunan. Nah, sabar karena kesabaran Allah. Kadang-kadang kita berpikir lalu kesabaran itu kita punya kesabaran yang seperti apa gitu. Sabar karena Allah panjang sabar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu percaya kan bahwa Yesus Kristus adalah tokoh ideal yang punya kesabaran yang panjang. Gitu. Mungkin dalam perjanjian lama kita bisa lihat Yusuf, misalkan seperti itu. Nah, kata Yunani makrotumia ini uh, dalam harafiah panjang sabar, long suffering, tahan menderita. Kita bisa lihat di dalam pribadi Yesus. Teladan Yesus. Gitu. Ibrani 12 ayat 1-3 mengatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa yang diwajibkan? Yaitu long suffering, tahan menderita, itu diwajibkan. Makanya kalau Bapak Ibu baca Wahyu 7, jemaat, kalau Bapak Ibu baca, selalu akan ada kata gini, barang siapa menang. Barang siapa menang. Semuanya Bapak Ibu baca. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Barang siapa menang. Menang dari apa? Nah, Yesus menang. Gitu kan. Makanya ini menjadi suatu teladan gitu. Dan dikatakan bahwa begini. Makanya kesabaran orang Kristen, sabar yang seperti apa? Sabar yang seperti ini. Dikatakan di ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan tertuju karena pikiran kita, filsafat hidup ini. Enggak. Tapi tertuju kepada Yesus. Yang dikatakan bahwa apa? Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
Sabar Bapak Ibu nggak sempurna kan? Iya, makanya tetap tertuju kepada Tuhan. Sabar memikul penderitaan, salibnya ikut Yesus. Yang dimana yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, tata Allah. Dan dikatakan di ayat 3, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Itu versi. Kalau kita mau lihat sabar seperti apa sih yang kita punya, ya sabar seperti Tuhan Yesus. Bayangin Tuhan Yesus kurang sabar apa? Kalau kita baca aja, waduh, dia mengalami bantahan yang sehebat itu. Itu bukan sesuatu hal yang gampang. Nah, ada ayat di bawah ini adalah kesaksian Paulus terhadap kesabaran yang sudah dibuktikan Kristus kepadanya. Di mana ia dulunya adalah seorang yang sangat membenci dan melawan Kristus. Dikatakan bahwa dalam 1 Timotius 1 ayat 16 mengatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, coba Bapak Ibu lihat, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus ngomong, kesabarannya dia menghadapi orang-orang jemaat di Korintus. Kalau Bapak Ibu baca 2 Korintus tuh, itu bicara tentang perlawanan jemaat kepada dia tuh. Tapi karena dia meneladani Kristus, sudah menjadi salibnya itu, dia nggak mungkin mengutuk orang-orang tersebut. Karena bagi dia begini, kalau aku layak dikutuki, aku mungkin akan mengutuki orang-orang di luar sana. Tetapi karena Kristus dengan kesabarannya membuat aku yang harusnya terkutuk, tetapi diampuni oleh kesabarannya, masakan aku yang menghadapi orang-orang seperti ini, yang dimana aku sudah menerima segala pengampunan dari Tuhan, kasihnya dari Tuhan, masakan aku tidak bisa sabar untuk menghadapi orang-orang yang lain gitu. Menarik Bapak Ibu. Dengan demikian aku menjadi contoh. Apakah orang Kristen bisa menjadi contoh kesabaran yang menurut Alkitab? Makanya saya bilang, kita lagi ngomongin sesuatu yang berat. Karena semua manusia itu pasti kepinginan tuh jadi pahlawan semua, pahlawan kesiangan semua. Tapi pernah nggak berpikir, satu orang nggak sabaran di lampu lalu lintas, itu bisa membunuh banyak orang. Itu satu orang nggak sabar. Tapi, satu orang yang sabar, dia bisa jadi pahlawan untuk semua orang di jalan raya. Kenapa? Ya karena dia tidak harusnya dia melanggar lampu lalu lintas terus tiba-tiba jadi tabrakan beruntun dan segala macam, menghilangkan banyak nyawa orang. Tapi karena dia ngerasa bahwa aku diperhatikan bukan karena banyak orang, tapi aku diperhatikan oleh mata Tuhan yang melihat hidupku meskipun lampu merah itu sesuatu hal yang sederhana, tapi aku tetap mau sabar. 5 menit mungkin, wah kita udah klakson mungkin kalau 5 menit itu lampu merah. Tapi hal-hal yang kecil aja dulu seperti itu. Nah, sehingga teladan di atas bisa menjadikan contoh kepada semua orang percaya yang harus sabar kepada sesama manusia. Yang paling berat itu sabar terhadap manusia, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menderita di kantor, tenang aja, gajian kan? Kalaupun habis gajian nanti ada bonusnya, sabarnya Ibu masih ada rewardnya. KPI-nya bagus. Wah, Ibu Weni bagus ya ininya KPI-nya, makanya promosi. Tapi kalau sabar dengan orang, apalagi sabar paling begini, paling menyakitkan yang paling sering diderita oleh orang percaya, ibaratnya ya, adalah ketika mereka menghadapi uh, pengkhianatan dari orang yang paling mereka dekat, mereka kasihi. Kadang-kadang itu paling kita nih, pernah ada seorang nanya gini, Pak Pendeta, kenapa ya kalau sama orang lain yang saya nggak kenal, saya sabar. Tapi kalau sama orang yang saya kenal, katakan saja saudara saya misalkan, itu saya nggak sabar gitu. Bapak Ibu tahu nggak jawabannya apa?
Pernah nggak ngerasa begitu? Oh, kita kalau di luar sabar banget sama rekan kerja kita, bos kita itu sabar banget. Tapi coba kalau saudara kita, waduh, mencak-mencak pastinya. Nah, kesabaran adalah sifat yang paling dipuji dan sering disinggung dalam kitab Amsal. Karena sifat ini sangat berharga dalam kehidupan untuk menghindari perselisihan. Jadi secara standar, sabar itu ya benar, menghindari perselisihan. Nah, dalam ketertiban perkara-perkara dunia dengan bijaksana. Kesabaran adalah hal yang pokok dalam meredam kemarahan. Dan orang-orang percaya wajib meneladani sifat Allah yang panjang sabar ini dalam hubungannya satu dengan lainnya. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, saya rangkum saja. Tuhan Yesus Kristus memberikan pengajaran dengan perumpamaan tentang pengampunan, di mana sebagai jawaban terhadap pertanyaan Petrus mengenai berapa kali seseorang itu bisa atau boleh mengampuni sesamanya. Tuhan yang ngomong 77 kali. Nah, seperti itu. Nah, kesabaran juga adalah salah satu dari sifat kasih sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 tadi yang saya sudah katakan tadi. Nah, ajaran kesabaran kepada manusia itu diberikan supaya apa? Nih, dalam bagian di mana Rasul Paulus mengingatkan bahwa di Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, rendah hati, lemah lembut, dan sabar itu hanya bisa dihasilkan dari apa? Dari buah roh. Lalu kita tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Jadi semua selalu berbicara tentang apa? Kita sabar ya karena kasih. Udah nggak bisa yang lain. Makanya seorang ibu rela dia mengandung 9 bulan, sabar menanti, sabar dengan penderitaan. Kenapa? Karena kasihnya kan kepada anaknya kan. Dan begitu sangat surprise, sangat bahagia ketika apa? Anaknya lahir. Wah, sabarnya terbayarkan. Itu long suffering tuh. Tapi bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh ibu-ibu yang mengalami kasih Tuhan. Tapi kalau misalkan nggak mengalami kasih Tuhan, makanya ada zaman sekarang anak-anak muda yang mau apa? Yang tidak mau punya anak. Karena mereka tidak mau. Untuk apa? Mengalami itu. Nggak sabar mereka seperti itu. Sekarang perceraian banyak. Kenapa? Karena bukan kasih dari Tuhan yang membentuk mereka untuk membangun rumah tangga. Ada aja lah cerita-cerita, berita-berita yang nggak apa namanya, yang nggak penting. Tapi bisa juga menjadi sesuatu hal yang puji Tuhan ya saya punya kasih dari Tuhan. Makanya ketika menghadapi pasangan, menghadapi bos, pekerjaan di dalam marketplace, saya punya kesabaran, pengendalian diri seperti itu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 mengatakan bahwa kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Itu bicara tentang kesabaran yang menurut Alkitab. Nah, Alkitab mengaitkan sifat panjang sabar dengan kualitas sifat bajik yang lainnya, yaitu tadi, hupomone tentang kesabaran, ketekunan, atau kemampuan bertahan. Dalam menghadapi penderitaan juga, sabar juga diperlukan. Di mana umat Allah yang setia, panjang sabar, dan bertahan sampai akhirnya akan selamat dan memperoleh ganjarannya. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi Bapak Ibu fokusnya ke sini aja kalau mau sabar. Saya tujuan sabarnya apa sih? Ya ini, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Lihat aja firman Tuhan. Lalu kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kesabaran kita punya fokus. Kesabaran kita punya alasan. Gitu. Nah, yang membuat kita tidak sabar adalah tidak terbiasanya kita menikmati. Bukan menghadapi ya. Orang boleh menghadapi proses. Tetapi apakah orang yang menghadapi proses menikmati proses tersebut? Nggak semua. Nggak semua. Jadi yang membuat kita tidak sabar adalah tidak terbiasanya kita menikmati proses. Dan yang membuat kita menerima proses adalah karena kita tahu tujuan dari yang namanya penderitaan adalah berproses. Semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Sabar itu dikerjakan oleh Roh Kudus
Dia yang memulai dan dia yang mengerjakan itu dalam hidup kita. Dan sabar adalah buahnya. Orang yang tidak sabar sudah dipastikan dia tidak berbuah. Kalaupun dia sabar, biasanya karena ada transaksi di sana. Namun orang sabar yang tidak dikerjakan oleh Roh Kudus, ketika dia burn out, sabarnya itu udah ditahan-tahan, sabar. Ketika dia burn out, biasanya dampak kerusakannya besar. Bapak Ibu pernah lihat berita nggak tentang mutilasi? Kenapa bisa dimutilasi? Karena udah burn out. Udah saking sabarnya udah nggak terbendung. Akhirnya apa? Keputusan yang dia lakukan mengalami kerusakan yang fatal. Jadi ya begitu. Walaupun kita pun sudah, udah nggak sabar nih. Ingat kasih Kristus. Dia sabar banget dengan hidup kita. Orang yang mengingat kasih Kristus, orang yang mengalami kasih Yesus, udah pasti hidupnya akan mengalami kesabaran yang apa? Panjang, bukan temporer. Kenapa? Karena dia lihat, kalau Kristus yang begitu sabar di dalam kehidupan saya, masakan saya tidak boleh sabar dengan kehidupan yang hari-hari ini ada. Orang Kristen yang sabar bukanlah yang paling kuat menahan penderitaan. Orang Kristen yang sabar adalah orang percaya yang telah menerima penuh kasih Allah. Dia tenggelam dalam pengenalan Allah akan Allah, dan dia tahu dia dicintai, dia tahu dia dipelihara, dan dia tahu segala yang baik disediakan bagi dia. Meskipun dalam keadaan terburuk, terhina, terhancur sekalipun, dia tetap akan sabar untuk Allah yang mengasihinya. Di dalam Roma 8:35 Roma 8 ayat 35 sampai 39 mengatakan begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan? Ini kan hal-hal yang kita sabar-sabar ya. Penindasan, kesusahan, kesesakan, penganiayaan, itu kan itu yang menjadi kesabaran kita kan. Tapi di sini dikatakan bahwa atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, lebih dari para pemenang, lebih dari para pejuang. Kenapa? Karena kita sabar, karena kita dikasihi. Makanya dikatakan, siapa yang bisa melepaskan kita atau mengeluarkan kita dari kasih Kristus? Nggak ada, Bapak Ibu. Makanya dikatakan orang sabar melebihi pahlawan, ya karena ini kita lebih daripada pemenang, lebih daripada pahlawan. Kenapa? Ya karena buah dari apa yang sudah dilakukan Kristus dalam hidup kita. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus. Jadi ketika kita bersabar, itu bukan bersabar untuk mendapatkan hasil, tidak. Tetapi kita bersabar karena kita sudah mendapatkan kasih itu. Ada amin, Bapak Ibu. Selamat belajar sabar. Sudah. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami tahu kami adalah orang-orang yang dikasihi, sehingga kalau kami hari-hari ini boleh menderita atas nama Kristus, kami percaya penderitaan kami bukanlah penderitaan yang sia-sia. Karena kami tahu di dalam penderitaan itu kami masuk terhimpun di dalam persekutuan dengan anak Allah yang hidup, yaitu Engkau Kristus, yang memberikan kekuatan. Sehingga Engkau mengatakan bahwa di dalam kelemahan justru kuasamu berkuasa dalam kehidupan kami. Orang sabar melebihi para pahlawan karena kami tahu kami adalah para pemenang. Bukan hanya sudah menang atas dosa-dosa, sudah menang atas dunia ini, tetapi kami adalah pemenang-pemenang yang akan memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang akan datang. Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau